Salam sejahtera. Saya Memin perwakilan kelompok 6 akan menemani beberapa menit ke depan dengan berita terkini. Ya, berita hari ini membahas tentang adanya pencucian uang di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh nasabah Bank BUMN. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak cuplikan berikut ini. Pemirsa, nasabah Bank Mandiri telah ditangkap oleh kepolisian, diduga karena adanya transaksi yang mencurigakan. Polisi mencurigai bahwa dana tersebut berasal dari kegiatan kriminal. Beliau memalsukan laporan keuangannya tersebut. Setelah diusut oleh kepolisian, ternyata nasabah tersebut sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencucian uang. Nasabah tersebut telah dijatuhkan hukum tindak pidana selama 15 tahun penjara. Nah, itu dia cuplikan tentang pencucian uang di Indonesia. Sungguh merugikan ya. Hal ini merupakan tindakan perilaku nasabah bank yang tidak sesuai. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perilaku nasabah, akan dipaparkan oleh kelompok 6. Terima kasih. Memahami perilaku nasabah dari kelompok 6 yang terdiri dari Septia, Dara, Rizka, Kalisya, dan saya sendiri Nila Safitri dengan MPM 2110075. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Sebab perkembangan suatu negara tidak terlepas dari peranan bank sebagai lembaga keuangan. Sektor perbankan dapat dikatakan indikator utama kemajuan ekonomi bangsa. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh perbankan agar dapat sukses dalam persaingan adalah berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan nasabah. Kebutuhan dan keinginan nasabah semakin meningkat dan beraneka ragam, di mana nasabah akan memilih bank yang memberikan keuntungan besar baginya. Hal inilah yang membuat pihak bank semakin sulit untuk memuaskan kebutuhan nasabahnya, sehingga ini yang membuat masing-masing bank mempunyai program yang terus diperbarui. Program tersebut dapat berbentuk layanan-layanan untuk mempermudahkan nasabah. Pengertian perilaku nasabah. Menurut Sophia dan Sang Aji, perilaku konsumen dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam semua aktivitas manusia. Menurut Misak, Saryadi, dan Suryoko mengatakan bahwa minat dijelaskan sebagai situasi di mana individu sebelum melakukan sebuah perilaku yang bisa menjadikan landasan untuk prediksi beberapa tindakan dan perilaku tersebut. Menurut Alex S. Nitisemito, perilaku nasabah adalah ilmu yang mencoba mempelajari tingkah laku nasabah sebagai konsumen bank dalam arti tindakannya untuk membeli suatu barang atau jasa perbankan. Dari berbagai definisi di atas yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku konsumen merupakan kegiatan yang membahas bagaimana membuat keputusan baik individu maupun kelompok untuk menentukan keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan mengonsumsinya. Lingkup perilaku nasabah. Dalam konteks perbankan, terdapat beberapa aspek yang seharusnya dipahami oleh pemasar bank. Pemahaman terhadap perilaku nasabah mencakup pemahaman terhadap semua proses yang terlibat ketika nasabah memilih, menggunakan, mengganti, atau menghentikan suatu produk atau jasa yang ditawarkan perbankan. Solomon 2015. Tatik Suryani menyatakan bahwa studi perilaku nasabah itu mencakup aspek yang luas. Tidak hanya mengkaji perilaku yang terjadi pada nasabah yang terlihat, namun juga yang tidak mudah untuk diamati, dan dampak dari perilaku yang dilakukan. Secara lebih spesifik, studi tentang perilaku nasabah mencakup yang pertama, apa yang dibutuhkan dan diinginkan nasabah ketika memilih bank, produk, dan jasa perbankan. Ketika memilih produk perbankan, misalnya produk tabungan, nasabah tidak hanya membutuhkan tempat untuk menyimpan uang, tetapi ada keinginan-keinginan dan harapan lain yang hendak dipenuhi. Kebutuhan dan harapan nasabah akan mendasari pertimbangan nasabah dalam memilih produk tabungan dan bank. Nasabah tidak hanya mengharapkan dapat menyimpan uangnya di bank, tetapi juga mengharapkan keamanan, bunga yang menarik, dan mendapatkan fasilitas lain. Nasabah juga mempertimbangkan keunggulan dari suatu produk tersebut dan kredibilitas bank yang menawarkan produk tersebut. Yang kedua, kapan nasabah memanfaatkan jasa transfer? Kapan nasabah menabung, kapan nasabah mengambil kredit, kapan nasabah mentransfer uang, serta memanfaatkan jasa perbankan lainnya merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh pemasar perbankan. Dengan mengetahui secara lebih tepat waktu nasabah memanfaatkan jasa perbankan, bank dapat mengatur sumber daya manusia untuk melayani dengan baik. Yang ketiga, bagaimana nasabah memanfaatkan produk dan jasa perbankan?
bagaimana proses yang dilakukan nasabah sebelum memanfaatkan produk dan jasa perbankan, dan bagaimana caranya sehingga nasabah dapat memanfaatkan produk dan jasa perbankan perlu dipahami oleh manajer bank. Bank yang memahami dengan baik tentang bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh nasabah dalam memanfaatkan produk dan jasa perbankan akan lebih baik dalam merancang prosedur yang sesuai dengan harapan nasabahnya. Yang keempat, mengapa nasabah tertarik dan memanfaatkan jasa perbankan? Terdapat banyak alternatif yang dapat dipilih nasabah pada saat mengambil keputusan berinvestasi. Nasabah dapat memilih menabung dananya di bank dalam bentuk tabungan dan deposito, atau dapat juga membeli emas kemudian disimpan, atau membeli saham reksadana, atau yang lain. Pilihan-pilihan tersebut menawarkan manfaat dan risiko yang berbeda-beda tentunya. Agar nasabah memilih bank sebagai alternatif pilihan utama dalam menginvestasikan dananya, motif yang mendasari nasabah perlu diketahui oleh pemasar agar dapat menyusun strategi pemasaran perbankan yang tepat. Yang kelima, siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan nasabah dalam memilih bank. Dalam memilih produk perbankan dan memilih bank, nasabah seringkali tidak mengambil keputusan secara sendiri. Suami, istri, atau anak, orang tua, bahkan teman dekat seringkali ikut mempengaruhi, bahkan kadang-kadang berperan dominan dalam pengambilan keputusan. Nasabah organisasi atau korporat dalam pengambilan keputusan akan melakukan proses yang lebih kompleks karena tidak hanya direktur utama atau direktur keuangan yang terlibat dalam pengambilan keputusan pemilihan bank, tetapi juga pejabat lain sesuai dengan kewenangannya. Yang keenam, di manakah lokasi bank yang disukai nasabah? Faktor tempat atau lokasi bank dapat mempengaruhi nasabah dalam memilih bank. Nasabah umumnya tertarik pada bank yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal atau tempat bekerja, atau di daerah yang jauh asal mudah dijangkau transportasi umum. Nasabah juga cenderung memilih bank yang parkirannya luas, ruangannya nyaman, dan mempunyai banyak cabang yang memudahkan untuk mengakses layanan. Manfaat memahami perilaku nasabah. Manfaat memahami perilaku nasabah bagi dirinya sendiri, yaitu bagi nasabah dengan memahami perilaku nasabah itu sendiri, maka akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena tahu terhadap strategi yang dilakukan pemasar, sehingga tidak mudah terpedaya oleh iklan dan persuasi yang dilakukan oleh tenaga penjual. Selanjutnya, manfaat memahami perilaku nasabah bagi karyawan. Yang pertama, membantu perusahaan atau bank dalam menetapkan strategi promosi. Yang kedua, mengurangi risiko terhadap bisnis. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Yang keempat, membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau layanan. Yang kelima, membantu menentukan strategi marketing yang tepat. Yang keenam, meningkatkan pendapatan. Dan terakhir, memudahkan dalam membuat konten. Model perilaku nasabah. Yang pertama, model Kotler and Armstrong. Pengambilan keputusan nasabah mengacu gambar dipengaruhi oleh stimuli yang berasal dari luar diri nasabah. Stimuli dari luar ini terdiri atas dua macam, yaitu stimuli pemasaran dan stimuli lain-lain. Stimuli pemasaran meliputi produk, harga, distribusi, promosi, bukti fisik, proses, dan karyawan. Sedangkan lainnya adalah ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Yang kedua, model faktor sosial dan individual pengambilan keputusan nasabah. Mengacu model tersebut bahwa pengambilan keputusan di luar strategi dan bauran pemasaran yang dilakukan dipengaruhi oleh struktur sosial yang meliputi kelompok rujukan, kelas sosial, keluarga, dan budaya, serta faktor individual yang merupakan proses psikologis yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketiga, model interaksi pemasar konsumen. Komponen utama dalam perilaku nasabah adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan nasabah ini merupakan proses yang diawali dari penerimaan informasi mengenai merek dan produk perbankan, dan diakhiri dengan aktivitas mengevaluasi informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan diawali dengan munculnya kesadaran pada diri nasabah tentang kebutuhan layanan perbankan, diikuti dengan pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi setelah membeli. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali kebutuhan. Yang pertama, mengenali kebutuhan. Pada tahap ini, nasabah menyadari adanya suatu kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Nasabah menyadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan. Kesadaran untuk memenuhi kebutuhan ini timbul karena adanya rasa tidak nyaman dari dalam atau akibat rangsangan dari luar. Misalnya, seorang ibu ketika anak-anaknya mulai menginjak usia SMP, merasakan suatu kebutuhan untuk merencanakan masa depan anaknya, yaitu dengan cara menabung agar putra-putrinya dapat menempuh pendidikan yang
tinggi. Yang kedua, mencari informasi. Nah, setelah nasabah atau ibu tersebut menyadari betapa perlunya perencanaan masa depan anaknya dengan menabung, maka ia akan mencari informasi tentang produk tabungan apa aja yang cocok yang dapat membantunya merencanakan masa depan anaknya. Pencarian informasi ini tentunya akan berbeda tingkatan upayanya tergantung pada persepsi nasabah atas risiko dari produk dan jasa perbankan yang akan dimanfaatkan. Jika produk yang dibutuhkan dinilai beresiko tinggi, maka situasi pengambilan keputusannya akan cenderung lebih kompleks sehingga upaya pencarian informasi akan lebih banyak. Sebaliknya, jika produk atau layanan perbankan yang dibutuhkan dinilai kurang beresiko, maka nasabah cenderung tidak terlalu intensif dalam mencari informasi. Nasabah akan mencari informasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari sumber resmi yang dikeluarkan bank seperti iklan atau dari pemasar melalui tenaga penjual, tetapi juga informasi dari pihak lain. Media juga menjadi salah satu sumber informasi penting bagi nasabah. Nasabah juga akan mencari informasi dari keluarga, teman, kenalan, dan tetangga. Yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi nasabah dalam mengambil keputusan. Nasabah akan mempertimbangkan manfaat termasuk reputasi dan kepercayaan bank, serta biaya atau resiko yang akan diterima jika menggunakan produk atau jasa perbankan. Berbagai resiko seperti resiko waktu, biaya, psikologis, dan resiko sosial yang akan dipertimbangkan oleh nasabah. Yang keempat yaitu mengambil keputusan. Setelah mengevaluasi alternatif secara matang, nasabah kemudian mengambil keputusan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan layanan perbankan, yaitu sikap orang lain dan faktor situasional yang tidak dapat diprediksikan atau tidak terduga. Sikap rekan kerja, suami atau istri terhadap layanan perbankan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah. Demikian pula faktor situasional seringkali menentukan pengambilan keputusan. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Setelah membeli, nasabah akan mengevaluasi keputusan dan tindakannya dalam memanfaatkan layanan perbankan. Jika nasabah menilai kinerja perbankan atau layanan perbankan yang diterima dirasakan sama atau melebihi harapannya, maka nasabah akan puas. Sebaliknya, jika kinerja produk atau jasa yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka nasabah akan tidak puas atau kecewa. Kepuasan dan ketidakpuasan yang dialami nasabah akan berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya. Nasabah yang puas, maka dia akan memperlihatkan sikap dan perilaku positif terhadap produk dan layanan perbankan yang sudah dimanfaatkan. Nasabah kemungkinan akan loyal, memanfaatkan bank tersebut, atau bahkan tidak segan-segan akan merekomendasikan kepada nasabah lain untuk menggunakan layanan perbankan yang digunakannya. Sebaliknya, jika nasabah kecewa, maka dia cenderung akan bersikap negatif, mengurangi transaksi atau penggunaan layanan lainnya, atau menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai produk atau jasa perbankan yang digunakannya kepada nasabah lain. Akibatnya, hal ini dapat berdampak buruk pada promosi yang dilakukan perusahaan. Aplikasi. Mengenali tingkat orientasi bank terhadap nasabah adalah hal yang sangat penting. Nasabah sebagai kunci sukses keberhasilan bank perlu dipahami perilakunya. Berikut adalah kuesioner yang dapat digunakan oleh karyawan bank untuk mendiagnosis tingkat orientasi nasabah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, itu dia pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok 6 mengenai perilaku nasabah. Pemaparan tadi sekaligus menutup acara berita hari ini. Saya Mimin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.